Saya ikut tujuan pembayaran yang mana? Iya, tempatnya dalam waktu 30 menit. Satu dia cuma tampak aja kan. Kemarin di sampai minggu Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma astur aiba syaihi anni wa la tusrif barakata ilmi minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sumber hukum Islam. Sekarang materi fikih yang ketiga. Sumber hukum Islam itu ada berapa Mas Rina? Ada dua ya? Ya. Ada yang mutafak, ada ya? Ada mutafak, ada mutalak. Yang disepakati, lupa ya. Yang disepakati sedangkan yang mutalak itu adalah yang tidak disepakati atau dengan kata lain yang diperselisihkan. Yang kedua, Al-Quran, hadis. Yang ketiga, ijma. Ijma ada? Iya. Ijma, iya. Nah ini sumber hukum Islam yang termasuk yang disepakati para ulama. Sedangkan kalau yang mutalak di sini ada 7 ya. Ini belakang dulu. Ini dulu kita bahas yang pertama ya. Yang pertama yaitu mengenai Al-Quran. Saya yakin kalian masih ingat apa yang disebutkan Al-Quran. Ya, pedoman hidup. Ada lagi yang berikan tanggapan mengenai Al-Quran? Petunjuk? Petunjuk bagi manusia. Ada lagi? Nah, jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua kan? Ini yang kita sebut dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini mengandung isi pokoknya, isi pokoknya di sini, isi pokok dalam Al-Quran, isi pokoknya. Yang pertama adalah tauhid. Adalah Allah. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak. Yang keempat akhlak, janji dan ancaman. Masih ada yang janji dan ancaman. Yang kelima adalah kisah. Kisah terdahulu ya. Kisah atau sejarah ya, kisah. Ya, kisah-kisah yang terdahulu. Nah ini isi pokok yang ada dalam Al-Quran. Nah sedangkan prinsip yang di dalam Al-Quran ini, prinsipnya prinsip dalam Al-Quran yang pertama adalah dia tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Yang kedua, yang pertama tidak memberatkan, yang kedua adalah menyedikitkan beban. Berangsur-angsur.
dalam berangsur-angsur atau bertahap ya dalam belajar hukum. Nah ini prinsip yang ada dalam Al-Quran. Ini masih yang pertama ya, yaitu hukum berhukum yang mutlak. Baru kita akan masuk pada yang kedua. Yang kedua ini apa? Hadis. Yang kedua adalah untuk materi kali ini yang untuk letak wilayah Indonesia yang secara yang pertama ini temannya ijaz dan yang juga ini adalah bentuk bintang katanya, kemudian bintang ini derajat sebelah mana, kemudian sebelah derajat. Dapat kita lihat menggunakan peta ini. Kalau untuk 6 derajat itu di bawah ya, bagian selatan. Sedangkan yang Samudra dan Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan letak geografinya juga Indonesia dilalui oleh salah satu garis yang namanya garis khatulistiwa. Ada yang tahu apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa yang dilalui di Indonesia itu kebanyakan di bagian utara mengenai pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau motong belahan dunia kalau kita pakai geologi itu menjadi dua, ya itu dari saya. Kemudian untuk di peta yang masuk di Indonesia adalah itu yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu ada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk selanjutnya peta geologis. Kalau kita melihat dari peta dunia, Indonesia itu berada di pegunungan, sistem pegunungan, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Diapit oleh sirkum Pasifik dan Mediterania. Ini berpengaruh terhadap bentuk daratan perairan yang ada di Indonesia. Kalau secara geologis itu lebih kepada ini. Karena Indonesia terletak di antara dua benua, maka dua benua dan
dan dua samudra, bukan kemungkinan besar, tapi lebih sering terjadi gempa. Ya, karena apa? Terdapat dua lempeng, ya, lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Yang jadi kalau dilihat dari peta Indonesia ini sepanjang dari Pulau Kalimantan dan juga sampai dengan yang di Sumatera itu terdapat deretan pegunungan, ya. Terdapat banyak deretan pegunungan yang mengapit pulau-pulau di Indonesia. Kemudian kalau dilihat dari peta dunia, itu Indonesia terdapat sirkum Pasifik dan nanti sirkum Pasifik pegunungan dari sirkum Pasifik dan Mediterania itu adanya tumpukan. Misalnya dari sirkum Pasifik itu berasal dari ini, dari Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan. Jika ada terjadi gerakan, maka akan terjadi patahan di kepulauan Indonesia. Itu sebabnya Indonesia banyak terjadi gempa. Kan pernah terjadi gempa di sini. 2019 atau 2018? Ya. Oke, itu terjadi ya di kepulauan di Lombok ya. Akan banyak korban. Itu salah satu contohnya. Kemudian secara geologis Indonesia dilalui oleh paparan Sunda dan paparan Sahul. Itu paparan itu adalah laut dangkal. Itu kedalamannya sampai 150 meter. Ya, paparan Sunda itu berada di Laut Jawa. Ya. Kemudian paparan Sahul berada di sebelah itu yang mengapit Indonesia secara geologisnya, dilihat dari bentuk pegunungannya. Kemudian selanjutnya sekarang kita lanjut ke luas. Luas Indonesia sekitar daratannya itu 1 juta lebih luasnya. Kalian perhatikan kita 1 juta lebih luas Indonesia. Namun dari luas Indonesia dilihat dari luas daratan ternyata luas Indonesia secara wilayah perairan itu 75% itu 6 juta lebih. 6.075.000% itu lebih besar dari luas daratannya. Makanya Indonesia itu adalah salah satu negara yang terbesar yang memiliki perairan dan memiliki zona eksklusif. Nah, luasnya dari luasnya ini menyebabkan Indonesia, kalau kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu Indonesia sebagai poros maritim. Dengan luas Indonesia yang diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan Indonesia dijadikan sebagai salah satu pusat perdagangan dunia. Ya, jadi lalu lintas melalui perairan karena Indonesia lebih banyak perairannya. Ya, kalau sekarang melalui udara, pengiriman barang dan sebagainya itu juga melalui udara. Kalau di zaman dulu itu pada saat kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu Indonesia dikatakan sebagai negara maritim dan dilanjutkan sekarang pada saat pemerintahan Jokowi itu sudah ditetapkan bahwa Indonesia akan dilanjutkan sebagai negara maritim karena dengan membuat